figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. Do I want you or do I want the commitment? Halo, perkenalkan nama saya Anika Cinta Witati, NIM 1910304. Jadi pada video ini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester audit keuangan kelas DC. Menurut saya, konsep materialitas itu penting dalam audit laporan keuangan. Karena dalam laporan audit atas laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan kepada klien atau pemakai laporan yang lain bahwa laporan yang diaudit adalah akurat. Dengan adanya konsep materialitas ini menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh auditor agar tidak mempengaruhi pemakai laporan keuangan terhadap salah saji tersebut. Sehingga dengan adanya konsep materialitas ini melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor. Menurut saya, fraud adalah tindakan kecurangan yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok. Nah, fraud dapat terjadi karena adanya peluang. Lemahnya kontrol internal perusahaan dapat memberikan peluang bagi orang-orang untuk melakukan kecurangan. Hubungan antara fraud dengan tingkat materialitas pemeriksaan auditor adalah apabila terjadinya fraud dalam suatu perusahaan, maka akan menimbulkan kesalahan atau penyimpangan terhadap penyajian laporan keuangan yang diaudit oleh auditor. Bukti audit merupakan seluruh informasi yang digunakan oleh auditor untuk membuktikan apakah informasi-informasi yang diaudit telah sesuai dengan kriteria tertentu atau tidak. Sebelum melakukan proses audit untuk menghasilkan pelaporan yang kompeten, maka auditor membutuhkan adanya bukti audit terlebih dahulu. Bukti-bukti audit yang kompeten harus didapatkan lewat inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan yang diaudit. Jenis-jenis bukti audit. Yang pertama, ada pengujian secara fisik, yaitu auditor melakukan pemeriksaan secara fisik terhadap harta perusahaan seperti uang tunai, surat berharga, dan barang persediaan. Yang kedua, ada konfirmasi, yaitu bukti audit yang didapatkan oleh auditor lewat penegasan dari pihak ketiga sebagai jawaban atas permintaan informasi yang berkaitan dengan asersi manajemen dan tujuan audit. Yang ketiga, ada dokumentasi, yaitu bukti yang didapatkan oleh auditor dengan melakukan pemeriksaan atau penyelidikan atas dokumen dan catatan klien guna mendukung informasi yang telah tersaji. Keempat, ada prosedur analitis, yaitu auditor membandingkan antara saldo akun atau data lainnya tanpa wajar. Misalnya, auditor melakukan perbandingan antara saldo akun beban gaji dengan total jumlah tenaga kerja. Apakah ada pembayaran gaji yang tidak semestinya? Yang kelima, yaitu wawancara dengan klien. Nah, auditor melakukan wawancara dengan klien guna mendapatkan informasi secara lisan ataupun tertulis dari klien yang menjadi bukti atas respon pertanyaan auditor. Yang keenam, ada perhitungan ulang, yaitu auditor melakukan pengujian atas keakuratan hasil dari perhitungan klien. Yang ketujuh, ada observasi, yaitu auditor melakukan pengamatan langsung aktivitas klien. Fraud triangle atau segitiga kecurangan adalah tiga hal yang menjadi penyebab adanya kecurangan di dalam bisnis. Kecurangan dapat terjadi karena sang pelaku berupaya untuk menguntungkan dirinya dengan cara-cara yang melanggar hukum. Nah, seorang pelaku tentunya memiliki dorongan sehingga ia bisa melakukan kecurangan. Nah, dorongan inilah yang dinamakan segitiga kecurangan atau fraud triangle, yang terdiri dari opportunity atau peluang, rationalization atau justifikasi, dan pressure yaitu motivasi. Contoh kasusnya yaitu poles laporan keuangan yang dilakukan oleh Garuda Indonesia.
Menurut saya, tidak semua perusahaan itu harus diaudit. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan yang melibatkan beberapa pihak seperti pengelola, investor, dan juga pemiliklah yang harus diaudit. Karena perusahaan tersebut membutuhkan laporan yang dapat diuji keakuratannya serta yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dan juga dapat memberikan pandangan secara objektif mengenai kondisi perusahaan terkini. Lain halnya apabila perusahaan itu dikelola oleh pemiliknya sendiri, maka tidak perlu melakukan yang namanya audit laporan keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus diaudit atau tidak itu tergantung kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. To figure you out, if I can have you now, then easy.